Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Ainur Rahmi dengan nomor NIM 23810700098. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesulitan dan perbedaan perkembangan pada anak. Yuk simak videonya. Materi yang pertama yaitu aspek perkembangan pada anak. Yang pertama, perkembangan fisik meliputi pertumbuhan tinggi badan, berat badan, kekuatan otot, koordinasi motorik kasar dan halus, serta kesehatan fisik secara umum. Kesulitan ini bisa berupa keterlambatan pertumbuhan, masalah motorik, misalnya kesulitan berjalan atau menulis, atau kondisi kesehatan kronis yang mempengaruhi perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan kognitif meliputi kemampuan berpikir, belajar, memecahkan masalah, mengingat, dan memahami informasi. Kesulitan ini juga bisa berupa keterlambatan berbicara, kesulitan konsentrasi, gangguan belajar, seperti disleksia atau disflusia, atau keterbatasan intelektual. Yang ketiga, perkembangan sosial dan emosional meliputi kemampuan berinteraksi dengan orang lain, mengatur emosi, mengembangkan rasa percaya diri, empati, dan kemampuan bersosialisasi. Kesulitan ini juga bisa berupa gangguan perilaku, kecemasan, depresi, kesulitan bergaul, atau masalah dalam regulasi emosi. Dan yang terakhir, perkembangan bahasa meliputi kemampuan memahami dan menggunakan bahasa lisan dan tulisan. Kesulitan ini juga bisa berupa keterlambatan berbicara, gangguan bahasa reseptif, atau kesulitan memahami bahasa, gangguan bahasa ekspresif, atau kesulitan mengekspresikan diri melalui bahasa, atau disleksia. Kemudian materi yang kedua yaitu penyebab kesulitan perkembangan pada anak. Yang pertama, ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor genetik, yaitu kondisi genetik tertentu dapat mempengaruhi perkembangan. Yang kedua, faktor lingkungan, misalnya gizi buruk, paparan racun, kurangnya stimulasi, atau trauma. Yang ketiga, faktor medis, kondisi medis tertentu seperti prematur, infeksi, atau cedera otak. Dan yang terakhir, faktor psikologis, seperti stres, trauma, atau masalah kesehatan mental pada orang tua atau pengasuh. Materi yang ketiga yaitu tanda-tanda kesulitan pada anak. Yang pertama, keterlambatan dalam mencapai tonggak perkembangan, misalnya anak tidak berjalan pada usia yang diharapkan, atau tidak berbicara kalimat lengkap pada usia yang tertentu. Yang kedua, berperilaku yang menyimpang, seperti agresif, penarikan diri, atau perilaku berulang yang tidak biasa. Yang ketiga, kesulitan dalam belajar atau bersekolah, seperti prestasi akademik yang buruk, kesulitan berkonsentrasi, atau kesulitan mengikuti instruksi. Yang keempat, masalah dalam interaksi sosial, kesulitan bergaul dengan teman sebaya, atau kesulitan memahami isyarat sosial. Dan yang terakhir, masalah kesehatan fisik, seperti pertumbuhan yang lambat, masalah motorik, atau kondisi kesehatan kronis. Dan materi yang terakhir yaitu perbedaan perkembangan pada anak. Yang pertama, anak yang lebih cocok, yang lebih cepat dalam perkembangan bahasa, mungkin melalui berbicara lebih awal dan memiliki kotak-kotak yang lebih luas